Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pemulihan yang berarti. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Ada sebuah rekaman video yang berdurasi sangat singkat yang sudah tersebar di internet, berisi tentang seorang pria yang bernama Jane. Jane yang menderita penyakit AIDS melakukan sesuatu yang cukup berani. Ia berdiri di tengah sebuah taman sambil menutup matanya dengan sebuah papan yang ada di sampingnya yang bertuliskan, "Saya penderita AIDS, tolong sentuh saya." Pada suatu menit pertama, cuplikan video rekaman tersebut terlihat tidak ada orang yang mau menyentuhnya. Namun, di waktu berikutnya dalam video itu terlihat mulai banyak orang yang mau menyentuhnya. Bahkan bukan hanya menyentuhnya, melainkan ada yang berjabat tangan hingga memeluk pria itu dengan sangat erat. Yang melakukan hal-hal itu pun dari berbagai usia. Dari kakek, nenek, pemuda, remaja, bahkan sampai anak kecil pun tidak ragu untuk menyentuh, bahkan memeluk dia. Usai melakukan aksinya tersebut, pria yang menderita penyakit AIDS itu menyeka air matanya yang mengalir. Ia sungguh merasa terharu. Ia tidak menyangka sama sekali kalau akan ada banyak orang yang merespon baik aksinya. Sebelumnya, dia menyangka bahwa tidak akan ada orang yang mau menyentuhnya dikarenakan penyakit yang dia derita. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit AIDS dikenal sebagai penyakit yang ditakuti oleh banyak orang, karena dianggap sebagai penyakit yang mudah menular, padahal tidak. Bagi orang-orang yang menderita berbagai jenis penyakit yang hanya serius atau bisa mengancam hidup mereka, pasti ada yang sempat mengalami ketakutan atau kekhawatiran akan keadaannya. Mungkin juga ada yang sampai kehilangan harapan untuk hidup. Orang-orang seperti mereka tidak hanya membutuhkan pengobatan secara medis, namun juga secara kejiwaan. Pemulihan secara kejiwaan bisa berpengaruh terhadap pemulihan fisik. Jangan lebih dahulu memikirkan mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Itu bukan urusan kita. Sekalipun dokter sudah memvonis usia mereka, tetapi tentang hidup dan mati manusia ada di dalam perkenanannya. Setidaknya kita bisa membangkitkan harapan mereka selama sisa usia mereka. Perlakukanlah atau terimalah mereka seperti kita memperlakukan dan menerima orang lain yang sehat. Penerimaan yang kita lakukan terhadap mereka akan memulihkan jiwa mereka yang rapuh. Itulah tugas kita sebagai utusan-utusannya, yaitu sebagai terang bagi kehidupan orang-orang yang tidak memiliki harapan di dalam hidupnya. Mari, rangkulah mereka dengan kehangatan kasih dari Tuhan. Sentuhan kasih kita sangat berharga bagi mereka dibandingkan obat-obatan yang paling mahal sekalipun. Karena buat apa pengobatan yang mahal dan canggih jika di dalam hati mereka tidak memiliki semangat untuk bangkit? Jadikan diri kita terang di tengah kegelapan yang mereka hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pakailah aku untuk menjadikan alat-Mu bagi mereka yang memiliki hati yang hancur dan yang putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.